Apakah kita pernah merasa kagum dengan orang-orang yang bisa melukis dengan indah, menyanyi dengan merdu, menari dengan hebat, atau memiliki bakat yang luar biasa? Sebaliknya, apakah justru kita merasa gak ada apa-apanya dibanding dengan orang lain? Apakah justru kita merasa gak punya talenta atau bakat apapun? Jangan cepat-cepat menghakimi diri kita sendiri. Tanpa disadari, bisa jadi kita ini adalah juru masak yang handal, atau kita bisa memperbaiki sesuatu yang rusak, atau kita senang mengajar orang lain sehingga mereka menjadi bisa, atau kita adalah orang yang suka mencari kesempatan untuk bisa menolong orang lain, atau kita adalah orang yang sabar mendengarkan curhatan orang lain. Nah, semua ini juga adalah talenta yang diberikan Tuhan untuk kita loh. Tuhanlah yang memberikan setiap talenta pada semua manusia. Sekalipun setiap orang diberikan talenta yang jenis dan jumlahnya berbeda satu sama lain. Ia memberikan semuanya dengan kasih menurut kemampuan kita masing-masing. Saat kita menggunakan talenta kita dengan baik, pasti orang bisa memuji kita, atau kita bisa menghasilkan uang lewat talenta kita. Tapi tujuan kita diberikan talenta bukan untuk dipuji orang atau menjadi kaya lewat talenta kita, tapi tujuannya jauh lebih besar dari semua itu. Tuhan mau kita menghormati dan memuliakan Dia lewat talenta kita. Tuhan mau kita menjadi pelayan-pelayan yang baik dan setia dalam menggunakan talenta kita. Tuhan ingin kita menggunakan talenta kita dengan dua cara. Yang pertama, Ia ingin menggunakan talenta kita untuk memberkati orang lain. Tuhan memberikan talentanya bukan hanya untuk kepentingan kita. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan bahwa kita dipanggil untuk menggunakan talenta kita dan kemampuan kita untuk melayani orang lain sebagai pelayan Tuhan yang baik. Demikian juga dalam Kejadian 12 ayat 2 mengatakan kita bahwa saat kita diberkati, kita juga harus belajar memberkati orang lain. Jadi sudah seharusnya talenta kita digunakan untuk menolong dan memberkati orang lain. Pikirkan cara untuk bisa menggunakan talentamu bagi orang lain. Misalnya, memberikan lukisanmu untuk menyemangati temanmu atau orang tuamu. Atau mendengarkan cerita temanmu sehingga ia merasa menjadi lebih lega karena bisa berbagi cerita denganmu. Kalau kamu mau benar-benar melihat sekelilingmu, kamu pasti dapat melakukannya. Walaupun tidak ada yang melakukannya, kamu pasti dapat menemukan cara untuk memulai pelayananmu sendiri kepada orang lain. Yang kedua, Ia ingin menggunakan talenta kita untuk membangun kerajaan Allah untuk kemuliaannya. Tuhan membuat kita berbeda-beda dan itu baik. Jadi, walaupun kita memiliki talenta yang berbeda-beda, bersama-sama kita dapat saling melengkapi untuk membangun kerajaan Allah. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 12 bahwa kita seperti anggota tubuh yang unik dan bersama-sama kita menjadi satu tubuh yang utuh. Dan di Efesus 5 ayat 23 mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi kepala dari tubuh itu. Jadi, apapun yang kita lakukan dengan talenta kita haruslah mengarah kembali kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita menggunakan setiap talenta kita yang unik dalam keluarga kerajaan Allah. Betapapun unik talentamu, misalnya kamu jago dalam mengerjakan matematika atau membuat kode program. Gunakan itu agar bermanfaat untuk sekolahmu, keluargamu, dan sekolah minggumu.
Atau ajarlah teman-temanmu yang belum mengenal Tuhan agar ia belajar bersamamu. Dan biarkan Tuhan yang dimuliakan dan disenangkan dengan talentamu. Jadi, mari kita sama-sama mengenali dan mensyukuri talenta kita. Mari kita terus belajar menggunakan dan mengembangkan talenta kita. Mari terus pakai talenta kita untuk memberkati orang lain dan membangun kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GSJ Bethlehem yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda hari ini, walaupun mungkin hanya melalui video, tapi saya berdoa dan saya berharap hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi Anda semua melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih kepada Pastor Arif Multi dan juga seluruh tim penggembalaan yang sudah memberikan kesempatan terhormat ini kepada saya untuk dapat melayani. Nama saya adalah Pastor Ansela Gunawan. Saya adalah tim penggembalaan di gereja IFGF dan saat ini saya juga dipercaya sebagai gembala anak atau Kids Pastor yang membawahi seluruh departemen sekolah minggu di IFGF secara global. Jadi kalau hari ini kita sama-sama merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu, hal itu amat sangat berarti buat saya yang juga sama-sama ada di dunia pelayanan anak-anak. Jadi sekali lagi sungguh satu kehormatan buat saya melayani Anda pagi hari ini. Tadi kita sudah melihat beberapa anak yang melakukan storytelling di awal ya. Tadi mereka sudah berkata, gunakan setiap talenta yang kita miliki untuk Tuhan. Apapun yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Dan hal itu juga yang akan saya bahas hari ini untuk Anda semua sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu All for Jesus. Semuanya untuk Yesus. Dengan satu ayat yang kita akan pelajari lebih dalam lagi diambil dari Roma 12 ayat 11 yang berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami diberi satu kesempatan untuk kembali mendengarkan isi hati-Mu, kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan pagi hari ini untuk kami boleh diisi, dikuatkan, dibangun Tuhan. Dan kami juga bisa tahu apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu. Berbicaralah buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengar hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini lagi dalam masa pacaran. Oke, karena kita PPKM mungkin agak susah pacarannya, mesti video call gitu ya, atau pakai telepon. Tapi kalau dulu belum PPKM, masa-masa pacaran itu biasanya masa yang paling menyenangkan. Betul ya, kita akan melakukan segalanya untuk pacar kita. Betul, saya masih ingat karena saya sudah menikah, waktu saya pacaran sama suami saya, dia rumahnya di Kelapa Gading, sedangkan saya rumahnya di Karawaci. Dan waktu itu kami belum ada mobil, jadi masih pakai motor ya. Jadi suami saya, Anda bayangkan hampir setiap hari dia dari Kelapa Gading jemput saya di kantor saya di Grogol. Waktu itu kantor saya masih di Grogol. Lalu nganter saya pulang ke Karawaci. Dari Karawaci dia balik lagi ke Kelapa Gading. Bisa kebayang kalau Anda yang tahu kondisi Jakarta, itu jauh sekali. Jauh sekali. Tapi itu dia lakukan waktu kami masih pacaran. Kalau sekarang saya tanya dia, yang kamu mau nggak kayak gitu lagi? Jawaban dia adalah enggak gitu ya. Kata dia cukup katanya waktu pacaran aja gitu. Waktu kita pacaran, kita akan melakukan segalanya buat pacar kita. Betul? Yang kita nggak suka nasi goreng karena pacar kita maunya nasi goreng, kita rela makan nasi goreng. Waktu pacar kita maunya ke pantai, sedangkan kita sukanya ke gunung, kita mau tetap ke pantai. Semuanya untuk pacar kita. Mungkin Anda yang sudah menikah bilang, itu kan dulu, sekarang sudah menikah lain cerita, suami saya nggak melakukan hal itu, istri saya nggak melakukan hal itu. Tapi biasanya kalau sudah menikah, yang kita lakukan itu bukannya untuk pasangan, tapi untuk anak. Betul sekali. Siapa yang di sini sebagai orang tua sering sekali bilang seperti ini.
Pokoknya aku akan lakukan semuanya untuk anak-anakku. Aku gak makan gak apa-apa. Aku hidup susah gak apa-apa. Yang penting anak-anakku happy. Kenapa saya bawa hal ini? Apakah hal itu salah? Tentu tidak. Tidak salah Bapak Ibu jemaat semuanya. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita sayangi, itu sangat wajar. Bahkan perlu. Tapi hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita sesuatu yang lain. Bahwa apapun yang kita lakukan, lebih daripada kita melakukannya untuk siapapun yang ada di sekeliling kita, kita harus melakukannya untuk Yesus. Saya punya 2 orang anak. Satu kali kedua anak saya datang kepada saya. Terus mereka bilang kayak gini, Mami lebih sayang siapa? Sayang kami atau sayang Daddy? Mereka bilang begitu. Saya gak pakai pikir panjang, waktu itu langsung jawab mereka, sayang Daddy. Dan mereka teriak, why? Kenapa Mam? Kenapa Mami lebih sayang Daddy daripada kita? Gitu. Terus saya jawab seperti ini sama mereka. Well, your Daddy yang kasih Mami duit buat hidup. Dan juga your Daddy yang bakal stay with me forever, bukan kalian gitu. Anak-anak saya cuma bengong gitu ya. Dan mungkin Anda mendengar ini di rumah Anda ketawa juga. Tapi ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua yang mendengarkan pagi hari ini. Ketika kita melakukan sesuatu untuk seseorang yang lain, tanpa kita sadari, di alam bawah sadar kita sedang mengharapkan orang itu melakukan sesuatu sebagai balasan kepada kita. Misalnya, kalau kita sebagai seorang istri atau seorang suami melakukan sesuatu kepada pasangan kita biasanya akan mengharapkan pasangan kita itu melakukan hal yang sama. Betul ya? Kalau kita kayak tadi lagi pacaran gitu, kalau kita doang yang melakukan semuanya, pacar kita nggak pernah kayak gitu, kita bakal nanya, kok aku doang yang begitu, kok dia enggak? Ketika kita melakukan sesuatu buat anak-anak kita, mungkin tanpa kita sadari, kita berharap satu saat nanti ketika kita sudah tua, anak-anak kita akan memelihara kita. Anak-anak kita akan menjaga kita. Tanpa kita sadari, setiap apa yang kita lakukan untuk orang lain, kita mengharapkan balasan. Sehingga ketika orang itu tidak melakukannya, ketika balasannya tidak sesuai dengan yang kita mau, kita kecewa. Kita marah, kita kesal, kita bertanya, kok gitu sih? Nah, karena itu saya mau mengajak kita semua. Ayo kita lakukan segala hal dalam kehidupan kita untuk Yesus. Kenapa? Karena jauh sebelum kita melakukan sesuatu untuk Yesus, Dia sudah melakukannya lebih dulu buat kita. Amin. Amin. Dia yang menciptakan kita. Dia yang membentuk kita. Dia yang membuat kita bertumbuh. Dia yang membuat kita hidup sampai hari ini. Dia yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk Dia, sesungguhnya Dia sudah lebih dulu melakukannya untuk kita. Akhir-akhir ini mungkin kita cukup sering mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Betul? Selama beberapa minggu terakhir, handphone saya setiap hari menerima WhatsApp berita. Entah ada kenalan, saudara, teman yang terkena COVID-19 atau meninggal dunia. Itu kabar-kabar yang menyedihkan, kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau hari ini Anda masih bisa mendengarkan firman Tuhan dimanapun Anda berada, ketahuilah itu semua karena kasih karunia-Nya. Itu semua karena Dia masih memberikan kita kesempatan untuk melakukannya. Karena Tuhan masih mau kita melakukan sesuatu dalam hidup kita untuk Dia. Percayakah Anda kalau kasih karunia Tuhan itu besar dalam hidup kita? Pandemik ini membuat saya pribadi menyadari sesuatu.
kita sebagai manusia itu betul-betul hanya seperti debu. Ditiup, hilang. Kita nggak punya apa-apa, Bapak Ibu, Saudara semuanya. Kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Lalu mungkin Anda bertanya, kalau begitu bagaimana dengan mereka yang mengalami sakit itu? Atau bahkan mungkin yang keluarganya meninggal dunia. Apakah kasih karunia Tuhan tidak ada dalam kehidupan mereka? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau Anda tanya saya, kenapa ini semua terjadi? Saya tidak bisa menjawab Anda. Tapi saya cuma tahu satu hal yang pasti. Bahkan di tengah setiap duka, setiap kehilangan, setiap kesedihan yang kita alami, Tuhan ada di sana. Dia tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan kasih karunia-Nya itu tetap besar bagi kita. Jadi kalau hari ini, mungkin ada di antara Anda yang mendengarkan dan mengalami hal itu. Mungkin Anda juga bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi kepada saya? Saya mau mengajak Anda hari ini. Take your time to grieve. Ambil waktu untuk berduka. Menangis tidak apa-apa, bersedih tidak apa-apa. Tapi saya mau mengajak Anda, pegang tangannya. Pegang tangan Tuhan dan jangan lepaskan. Ingat, kasih karunia-Nya besar bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Bahkan di masa-masa yang berat ini, Dia ada untuk Anda. Dia ada untuk saya. Kalau Dia masih mengizinkan kita bernafas, itu berarti kasih karunia-Nya juga belum selesai dalam hidup kita. Dan kalau kasih karunia-Nya itu masih terus ada buat kita, kenapa kita masih berpikir untuk tidak melakukan segala hal dalam hidup kita hanya untuk Dia? Dan satu kabar yang baik gitu ya, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, sesungguhnya yang akan mengalami imbasnya, yang akan mengalami dampaknya adalah orang-orang yang kita kasihi. Anda ingin melakukan segalanya untuk anak Anda. Anda ingin anak Anda mengalami hari-hari yang terbaik dalam hidup mereka, bukan? Lakukan segalanya untuk Tuhan. Hal itu akan membuat hari-hari anak Anda menjadi hari-hari yang paling indah dalam kehidupan mereka. Anda ingin menyenangkan orang-orang di sekeliling Anda, bukan? Senangkan hati Tuhan. Karena ketika Anda melakukannya, setiap orang di sekitar Anda akan menerima berkat-Nya. Amin. Amin. Siap untuk melakukan semuanya untuk Tuhan? Gimana caranya? Nah, dari ayat yang tadi di awal kita baca, dari Roma 12 tadi, ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita untuk Tuhan. Poin yang pertama adalah, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Saya ada satu ayat yang saya sangat suka dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Tadi kita sudah membahas, kalau kita masih diberi kesempatan bernafas oleh Tuhan, artinya masih ada hal yang kita bisa lakukan. Dan biarlah apapun yang kita lakukan itu, kita kerjakan sekuat tenaga. Anda tahu pelari maraton? Kalau kita melihat para pelari maraton yang melakukan pertandingan maraton, mereka tidak pernah berlari sekuat tenaga di awalnya aja. Gitu. Setelah itu mereka berhenti di tengah-tengah. Enggak. Mereka akan berlari dengan stamina yang tetap sama. Mereka berusaha menjaganya. Kalau waktunya mereka lelah, mereka mungkin memelan sedikit. Tapi mereka tidak pernah berhenti. Mereka memelan, kuatin lagi, lalu lari lagi dengan stamina yang sama sampai di ujung, di garis finish. Kita semua adalah pelari maraton dalam kehidupan kita.
Gak tahu garis finish kita itu kapan. Kebanyakan dari kita biasanya memulai sesuatu dengan sangat menggebu-gebu, dengan sangat semangat, kemudian berhenti. Tapi ayo belajar dari para pelari maraton yang sesungguhnya. Lakukan dengan stamina yang sama. Ketika mungkin Anda lelah, beristirahat sejenak, memelan sejenak, tapi tidak berhenti dan tidak menyerah. Berlari lagi sampai akhir tujuan hidup kita. Saya tidak tahu keadaan apa yang sedang Anda alami hari ini, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor. Tetaplah lakukan semuanya sekuat tenaga. Amin. Seorang pebasket yang luar biasa bernama Michael Jordan pernah menulis quote seperti ini. If you quit once, it become a habit. So never quit. Ketika Anda memilih untuk berhenti satu kali, itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup Anda. Jadi, jangan berhenti. Thomas Alva Edison mengatakan, kesuksesan adalah milik mereka yang bukan yang kaya loh, bukan yang pintar loh. Kesuksesan adalah milik mereka yang rajin dan giat bekerja. Sepertinya gampang ya, sepertinya saya ngomong seperti ini gampang sekali. Tapi memang prakteknya tidak semudah ketika kita hanya bicara. Ada waktunya kita lelah, Bapak Ibu. Yes, ada waktunya kita jenuh. Ada waktunya kita tidak mau lagi berlari. Tapi hari ini saya mau mengajak, kembali ingat. Kita hidup sampai hari ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dia masih mau kita melakukan sesuatu. Ayo, lakukan. Lakukan dengan sekuat tenaga. Sampai kita sampai di tujuan akhir hidup kita. Amin. Poin yang kedua. Apa yang dikatakan dari Roma 12? Yang pertama, janganlah kerajinanmu kendor. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Anda tahu artinya menyala-nyala? Saya kasih ilustrasi seperti ini. Suami saya adalah seorang pemain musik dan kebanyakan dia pelajari musiknya itu secara otodidak. Walaupun dia dulu sempat sekolah musik ya. Satu kali, kalau Anda tahu, Erwin Gutawa itu suka membuat challenge di Instagramnya. Suami saya ini bukan seorang yang suka main Instagram dan sosial media. Saya yang lebih sering gitu ya. Jadi saya lihat challenge itu, terus saya bilang kok keren challenge itu. Erwin Gutawa itu main musik gitu, dia bikin satu komposisi dan pemain-pemain musik lain dimanapun memainkan alat musik mereka duet gitu sama Erwin Gutawanya. Buat saya keren banget. Terus saya kasih tunjuk ke suami saya. Saya bilang, yang bagus nih Erwin Gutawa ngadain challenge. Coba deh kamu latihan. Siapa tahu kita masukin sama-sama di Instagram gitu. Nah, karena saya tidak ngerti juga tentang musik dan tidak tahu juga tentang challenge itu, saya cuma kasih ya Instagram itu doang. Saya tidak tahu kalau ternyata Erwin Gutawa itu siapin partiturnya buat orang-orang yang mau main. Suami saya juga tidak menentunya lebih lanjut. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia mendengarkan permainan Erwin Gutawa, terus dia ngulik sendiri gitu ya. Dia coba-coba sendiri sampai dia bisa. Selama dia latihan, selama dia persiapan itu rumah saya nggak pernah sepi. Karena dia main lagi gitu ya. Sampai saya dan anak-anak saya hafal gitu ya. Tapi akhirnya dia berhasil. Dalam beberapa hari dia berhasil. Terus akhirnya saya post di Instagram gitu. Dan setelah itu berhasil, baru saya tahu. Dan dia juga baru tahu kalau itu ada partiturnya. Jadi dia tidak harus sesulit yang dia lakukan, ngulik sendiri gitu. Tapi dia semangat sekali melakukannya. Itu yang namanya menyala-nyala. Menyala-nyala penuh semangat adalah ketika kita melakukan segalanya all out. Benar-benar yang terbaik yang kita bisa berikan. Benar-benar
fokus kita semuanya itu kita lakukan di situ gitu. Kita nggak terdistract dengan hal-hal yang lain, kita nggak memikirkan hal-hal yang lain. Kita benar-benar melakukannya dengan baik, memberikan yang terbaik. Saya mau kasih tahu Anda semua Bapak Ibu, jemaat sekalian. Kita mungkin bukan manusia sempurna. Yes, udah pasti kita nggak sempurna. Kita pasti punya kekurangan. Kita pasti punya kelemahan. Tapi Tuhan nggak pernah nuntut kita jadi orang yang sempurna. Tuhan hanya minta kita melakukan yang terbaik. Melakukan dengan semangat yang menyala-nyala. Seolah-olah hanya itu yang kita bisa berikan buat Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita masih semangat melakukan semua pekerjaan kita? Kalau kita ibu rumah tangga, masih nggak kita bangun pagi semangat untuk bersihin rumah, untuk nemenin anak-anak kita sekolah online, untuk masak buat keluarga kita. Kalau kita mahasiswa, masih semangat nggak kita bangun untuk masuk ke dalam kuliah-kuliah online kita, kerjain berbagai macam tugas. Kalau kita karyawan, masih semangatkah kita untuk pergi ke kantor? Atau kalau sekarang lagi PPKM, kita nggak ke kantor, kita kerja dari rumah. Apakah kita masih semangat melakukan pekerjaan-pekerjaan kita? Ketika kita tahu tujuan akhir dari yang kita kerjakan, itu yang akan membuat semangat kita menyala. Tapi ketika kita mulai kehilangan tujuan itu, ketika kita mulai tidak tahu sebenarnya kita ngelakuin ini buat apa sih, ketika itulah semangat kita akan mulai padam. Dan apa yang harus kita lakukan ketika semangat itu mulai padam? Ketika Anda mengalami itu semua Bapak Ibu, datang kepada Tuhan yang selalu bisa memberikan semangat yang baru. Firman Tuhan mengatakan, Dia adalah Tuhan yang memulihkan kekuatan kita. Dia adalah Tuhan yang memberikan semangat kepada kita semua yang sedang letih lesu. Dia memberikan kelegaan itu. Dan Dia menunggu. Sayangnya, seringkali kita pergi ke tempat lain, berusaha menyemangati diri kita sendiri. Padahal kita sudah tidak mampu datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Hanya Dia yang bisa membangkitkan kembali semangat kita. Mungkin ada hari ini di antara Anda yang berkata seperti ini, Pastor, hidupku sudah hancur. Keluargaku hancur. Bisnisku hancur. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Gimana caranya aku bisa semangat menjalani hidup ini? Ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang saya juga suka di dalam Yesaya. Yesaya 42 ayat 3. Bunyinya seperti ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sehancur-hancurnya hidup Anda. Separah-parahnya semua kejadian yang Anda alami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Anda tidak akan dipatahkan. Anda tidak akan dibuang. Tapi Dia akan membangkitkan kembali semangatmu. Jadi datang kepadanya. Jangan datang kepada yang lain. Datang kepadanya. Yang selalu bisa membangkitkan kembali semangat kita. Datang dengan penuh kerendahan hati bilang, Tuhan, aku udah gak tahu mesti gimana. Aku udah gak punya apa-apa. Dalam hidup saya, keterpurukan itu juga pernah terjadi. Jadi saya memahami sekali rasanya. Ketika benar-benar kita bilang, aku udah gak punya apa-apa Tuhan. Benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Yang kepikiran biasanya, udahan aja deh Tuhan. Pulang aja deh gitu. Tapi ketika kita datang kepada sumber yang tepat, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan memeluk kita.
Dia akan membiarkan kita beristirahat sejenak. Kemudian dia akan bilang, aku masih punya tujuan buat kamu. Masih ada hal-hal di depan yang kamu bisa lakukan. Ayo jalan lagi. Kamu gak sendirian, aku jalan bareng kamu. Dan kalau saya hari ini bisa berdiri di sini, itu karena ada Dia yang membangkitkan kembali semangat saya. Karena ada Dia yang membuat saya kembali menyala-nyala. Bagaimana dengan Anda? Undangan yang sama untuk Anda pagi hari ini. Dan poin ketiga, poin terakhir dari ayat yang tadi kita baca di awal. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan kelas bersama dengan anak-anak yang saya layani. Nama kelasnya itu Serve, di mana kita mengajarkan anak-anak mengenai arti pelayanan yang sesungguhnya. Lalu saya tanya kepada mereka, muridnya itu sekitar umur 9 tahun. Saya tanya kepada mereka, menurut kalian pelayanan itu apa? Saya pikir mereka akan menjawab, oh singer, usher gitu ya. Tapi ternyata enggak. Mereka jawab seperti ini, ada satu anak jawab saya seperti ini. Pelayanan itu adalah ketika aku menolong mama lipetin baju. Lalu anak yang lain bicara seperti ini. Kalau buat aku, pelayanan adalah ketika aku menelpon temanku dan mendoakan mereka. Waktu saya dengar jawaban mereka, saya sendiri belajar. Pelayanan bukan hanya di gereja. Kita identik sekali kalau pelayanan itu pelayanan mimbar. Jadi singer, atau khotbah, atau mungkin jadi usher, multimedia, dan lain sebagainya. Dan sekarang ketika pandemi seperti ini, kita melakukan semuanya mungkin dari rumah, ibadah dari rumah. Banyak sekali orang yang berkata, aku udah gak pelayanan. Tapi sesungguhnya, pelayanan kita adalah apa yang kita kerjakan setiap hari. Apapun tugas kita, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, bukan hanya di gereja, tapi ketika engkau di rumah melakukan tugas-tugasmu sebagai seorang mama, ketika engkau sedang bekerja, ketika engkau sedang sekolah, ketika engkau sedang bermain bersama dengan anak-anak, itulah pelayanan. Dan Tuhan bilang, lakukan semuanya dengan segenap hatimu, seperti untuk aku. Jadi Bapak Ibu, Saudara semuanya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Yuk, kita lakukan segala hal dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Karena Dia yang terlebih dahulu sudah melakukan segalanya untuk kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Dia. Dengan cara, satu, tetap rajin. Janganlah kerajinan kita kendor. Tetap semangat waktu kita melakukan semua hal yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun jenisnya, apapun bentuknya. Jangan menyerah. Kedua, biarlah api itu tetap menyala di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa hancur, datang kembali kepadanya. Minta semangat yang baru untuk kita melakukan bagian kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, biarlah dalam segala hal yang kita lakukan, kita juga melakukannya sebagai pelayanan pada Tuhan kita. Amin.
apapun kondisimu hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingin berjalan bersama dengan Anda sampai akhir kehidupan kita. Dan Dia mau melakukan segalanya buat kita. Maukah kita juga melakukan segalanya untuk Dia? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu setia. Engkau Allah yang sudah melakukan segala sesuatu buat kami Tuhan. Dan hari ini kami belajar untuk mengembalikan semuanya kembali kepadamu Tuhan. Untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan. Mungkin ada saat ini di antara jemaat-Mu yang sedang kelelahan Tuhan, sedang mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Tuhan, aku berdoa untuk kekuatan daripada Tuhan, semangat yang baru dari Tuhan, ada bersama dengan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu sendirian Tuhan. Engkau yang menolong kami, untuk kami boleh kembali bangkit, kembali melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan pada hari ini juga untuk mereka yang mungkin mendengarkan firman-Mu hari ini, tapi mereka belum mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, aku berdoa Engkau yang berbicara langsung kepada mereka Tuhan. Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan mereka Tuhan. Karena Engkau juga sangat mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.